Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Para pemirsa Anibros TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi, kembali lagi bersama Al-Faqir dalam konten Kamus Ramadan atau kajian munasabat bulan Ramadan, yang kita akan bahas pada konten kali ini berbagai kegiatan dan hal-hal menarik tentunya seputar bulan suci Ramadan dalam konsep agama Islam. Telah hadir di studio kita akhina salah satu pelajar Universitas Al-Wasithiyah Syariah Hadramaut, akhina Lamik Abdul Jamil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, tamam. Puasa lancar. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbicara sedikit, berbincang-bincang ringan seputar sholat tarawih, ya, karena sholat tarawih ini salah satu munasabat atau kegiatan yang lazim ada di bulan suci Ramadan. Meskipun hukumnya bukan wajib, akan tapi kalau Ramadan nggak tarawih kayak ada yang kurang. Ingin saya pertanyakan pertama kepada antum, bagaimana, apa itu sholat tarawih sebenarnya, masyru'iyah daripada sholat tarawih, kapan disyariatkan, dan bagaimana latar belakang dianjurkannya sholat tarawih. Ya, sebelumnya terima kasih setelah diundang di channel Anibros TV dalam acara Kamus Ramadan, kajian munasabat Ramadan. Langsung ke jawabannya, silakan. Jadi gini, sholat tarawih adalah sholat yang disyariatkan pada bulan Ramadan, yang mana sholat tarawih tersebut disyariatkan pada tahun kedua dari tahun Hijriah. Ada yang mengatakan di situ sholat tarawih disyariatkan pada tahun kedua terakhir dari Nabi wafat. 2 tahun sebelum Nabi wafat. 2 tahun sebelum Nabi wafat maksudnya. Kemudian latar belakang terjadinya sholat tarawih dan mungkin bagaimana sholat tarawih versi Nabi Muhammad SAW. Jadi gini, dalam beberapa hadis disebutkan bahwasanya Nabi itu keluar, maksudnya pergi ke masjid untuk menunaikan sholat, yang mana itu pada tanggal 23 Ramadan. Oh, jadi sholat tarawih ini bukan dari awal ya, maksudnya pertama kali Ramadan disyariatkan puasa, bukan malam pertama langsung dianjurkan sholat tarawih. Bukan. Berarti di akhir menjelang selesai Ramadan baru dianjurkan sholat tarawih. Iya. Tamam, silakan dilanjutkan. Jadi di situ di beberapa hadis mengatakan di situ dikatakan bahwasanya sholat tarawih itu Nabi keluar pada tanggal 23, itu yang pertama, yang kedua pada tanggal 25, yang ketiga pada tanggal 27. Nah, Nabi ketika setelah itu pada tanggal pertama, pada hari pertama, yakni pada tanggal 23 Nabi keluar. Kemudian sahabat tahu, sebagian sahabat tahu Nabi itu keluar untuk menunaikan sholat. Kemudian di tanggal 25 orang-orang semakin banyak, karena sebagian sahabat bercerita kepada yang lainnya bahwasanya Nabi menunaikan sholat di akhir malam pada tanggal 23. Kemudian itu hari yang kedua. Kemudian Nabi keluar pada hari yang ketiga, yaitu pada tanggal 25. Dan di situ jamaah semakin banyak, sahabat semakin banyak, semakin membludak. Nah, akhirnya pada setelah itu, pada tanggal 26, pada tanggal 28, 29, Nabi nggak keluar. Kemudian setelah itu, habis subuh, Nabi menyampaikan kepada sahabat setelah subuh, beliau mengatakan bahwasanya saya khawatir kalau nanti sholat tarawih, sholat ini itu saya lakukan terus menerus, nanti akan menjadi beban atau menjadi sholat wajib bagi kalian semua. Jadi Nabi ketika itu memang sengaja untuk tidak keluar dari rumahnya ketika malam 23 keluar sholat tarawih, malam 24 tidak keluar, malam 25 sudah banyak sahabat. Nabi sengaja tidak keluar agar tidak menjadi kewajiban, tidak dianggap wajib. Tapi dalam ada kisah lain, riwayat lain mengatakan Nabi tetap sholat tarawih tapi di rumahnya, bukan di takut dikira wajib.
Jadi memang sholat tarawih ini anjuran langsung dari Nabi Muhammad SAW. Nah. Dan kita selaku umatnya yang cinta kepada beliau, ingin melaksanakan Ramadan sesuai dengan resep baginda Nabi Muhammad, harusnya kita juga harus rutin melaksanakan sholat tarawih. Taib. Akhina Lamik, ini sekarang di Indonesia khususnya, dan mungkin di beberapa daerah pada umumnya, kita nih sedang dari dulu ya, polemiknya dari dulu, masalahnya dari dulu adalah jumlah rakaat tarawih. Iya. Ada yang bilang 8, ada yang bilang 20, ada yang 8 mengatakan yang 20 bid'ah, 20 sholat tarawih yang mengatakan 8 bid'ah dan lain sebagainya. Kalau mau saya tanya, mungkin apa solusi dari antum mengatasi problematika perbedaan jumlah rakaat ini? Jadi dari pertanyaan tadi saya jawab jumlah rakaat dari sholat tarawih itu berapa. Baru nanti yang masalah soal kedua yaitu masalah solusi. Masalah adat atau jumlah rakaat dari sholat tarawih itu di kitab-kitab diterangkan di situ semuanya 20. yang mana para ulama, para fuqaha itu beristimbat dari hadis Sa'ib bin Zaid, dari hadis Sa'ib bin Yazid, yang mana sahabat Sa'ib bin Yazid itu menjelaskan bahwasanya sahabat itu sholat tarawih dengan Nabi 20 rakaat, yang mana di situ juga setelah zamannya Nabi, yaitu orang-orang para sahabat itu dikumpulkan oleh Sayyidina Umar untuk melakukan sholat tarawih, yang mana sahabat tersebut tidak ada satupun yang mengingkari akan jumlah rakaat tersebut. 20 tersebut. Menurut riwayat yang kuat bahwa jumlah rakaat sholat tarawih dari zaman Nabi kemudian dilanjutkan di zaman khilafah Sayyidina Umar 20 rakaat. Untuk soal yang kedua tadi, pertanyaan seputar solusi. Sepertinya Anda kurang setuju dengan istilah solusi yang saya gunakan di sini. Saya tambahkan untuk menguatkan pertanyaan yang awal tadi, bahwasanya dari beberapa sahabat tersebut ada Sayyidah Aisyah, yang mana kita tahu bahwasanya Sayyidah Aisyah adalah orang yang paling tahu dengan perilaku Nabi. Kegiatan-kegiatan Nabi seharinya. Nah, yang sudah maklum lagi bahwasanya para sahabat itu tahu tentang jumlah rakaat yang dilakukan Nabi ketika sholat. Meskipun nggak ada teks soreh bahwasanya Nabi itu sholat berapa rakaat, tapi di situ sahabat tahu, dan ketika dikumpulkan oleh Sayyidina Umar nggak ada satupun yang mengingkari akan ke-20 rakaat tersebut. Oh, jadi sudah riwayat kuat tentang Nabi sholat 20 rakaat, kemudian ditahqiq oleh Sayyidina Umar dengan mengadakan sholat tarawih pasca meninggalnya Nabi 20 rakaat, dan para sahabat yang setiap harinya ketika Nabi masih hidup dengan Nabi, mengamati tingkah dan kegiatan Nabi, termasuk Sayyidatuna Aisyah juga tidak mengingkari adanya 20 rakaat sebagai jumlah sholat tarawihnya Nabi. Luar biasa. Untuk masalah soal kedua, saya boleh iskal masalah penggunaan kata solusi. Ini kayaknya gimana ya? Ini emang mungkin masih tabiat dari dulu. Kalau bukan hanya jawabannya yang ketika ada jawaban kurang tepat dieskali. Ini masalah ketika ada pertanyaan kurang tepat juga saya eskali gitu ya. Ya, jadi gini, penggunaan solusi. Kata solusi nanti seolah-olah membenarkan apa yang kurang tepat. Nah, kalau menggunakan kata solusi nanti seolah-olah membenarkan apa yang kurang tepat. Maka dari itu nanti saya akan menjawab masalah bagaimana hukum atau pandangan syariat Islam, bagaimana perspektif syariat Islam memandang yang bukan 20. Silakan. Itu yang pertama jawaban. Ya, jadi kalau menurut perspektif yang bukan 20 rakaat itu tetap bisa dikatakan qiyamul lail, tapi tidak bisa dikatakan tarawih. Berarti dia nanti akan mendapat pahala dari qiyamul lail atau qiyamul lail dari bulan Ramadan, tapi dia tidak bisa dikatakan sholat tarawih. Ya, jadi tidak masalah berapa jumlah rakaat, cuma ketika kita mengaitkan sholat malam dengan tarawih, sebenarnya tarawih ini sholat qiyamul lail, sholat dikerjakan setelah isya adalah qiyamul lail ya. Cuma ketika dikaitkan dengan istilah tarawih, riwayat yang kuat itu 20 rakaat. Tapi ketika dikerjakan 8 rakaat, ya nggak salah, cuma jangan pakai nama tarawih. Begitu, oke.
Mungkin solusinya ya sekarang sudah jelas jalan tengahnya, yang 20 benar, yang 8 juga benar. Oke. Yang ingin saya sampaikan di sini untuk menambahkan mungkin tentang pembahasan tarawih adalah adab dan sunnah-sunnah seputar sholat tarawih. Yang sering dilalaikan oleh masyarakat Indonesia, mereka cenderung melaksanakan sholat tarawih cepet-cepetan, keburu. Wah, ada yang 10 menit, ada yang 7 menit, bahkan rekor belakangan ini ya, rekor sholat tarawih tercepat. Ini untuk masyarakat Islam Indonesia khususnya dan seluruh pecinta Anibrus TV umumnya, bahwa sholat tarawih itu ada adab, sholat tarawih itu ada akhlaknya, tidak bisa sembarangan. Di antara sholat tarawih itu ada rukun-rukun sholat, di antaranya adalah tumaknina. Ya, sehingga kalau Anda tidak melaksanakan sholat tarawih tidak masalah. Umat Islam tidak sholat tarawih tidak masalah karena hukumnya Sunat. Tapi ketika mengambil keputusan untuk melaksanakan sholat tarawih, maka kita diwajibkan memenuhi rukun-rukun sholat, di antaranya tumaknina. Ketika Anda tidak sholat tarawih, Anda tidak dosa. Kita tidak dosa ketika tidak melaksanakan sholat tarawih. Tapi ketika melaksanakan sholat tarawih ngawur, cepet-cepetan, sehingga rukunnya dia lalaikan dan hilang semua, maka ketika itu kita dosa. Jadi kesimpulannya, kalau sholat tarawih silakan 20 rakaat, silakan 8 rakaat dan lain sebagainya. Tapi ingat, ada rukun-rukun yang harus kita perhatikan di dalam sholat tarawih tersebut. Itu kita sholat tarawih nggak wajib, tapi melaksanakan sholat tarawih dengan baik dan benar itu hukumnya wajib. Itu saudara Lamik. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang mencerahkan untuk masyarakat Indonesia khususnya yang nonton video ini, dan para pecinta Anibrus TV, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di studio. Semoga pertemuan ini memberikan sedikit keberkahan kita, menambah semangat kita untuk selalu melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dan mengisi hari-hari Ramadan dengan kegiatan-kegiatan positif. Terima kasih, dan seluruh masyarakat Indonesia yang nonton, seluruh pemirsa Anibrus, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.